Nah, udah. Oke teman-teman, aku bakal bahas tentang kompetensi emosional. Stop. Kita belum kenalan nih. Halo, nama aku Najma Hairil. Aku dari Ilmu Komunikasi batch 11 dengan NIM 040220036. Hah, kompetensi emosional? Emosional aja ada kompetensinya? Iya, ada. Di bagian ini, aku mulai dengan ngejelasin apa sih itu kompetensi emosional. Oke, jadi kompetensi emosional itu adalah sebuah keterampilan kita untuk mengekspresikan dan merespon atau menanggapi emosi orang lain. Ekspresi emosional ini juga termasuk bagian dari kehidupan antar pribadi kita loh. Nah, yang berarti ekspresi emosional ini lekat dengan setiap individu. Nah, contoh dari kompetensi emosional ini, misalnya nih, dalam keadaan tertentu kamu memilih untuk mengutarakan emosi secara terbuka. Namun, dalam keadaan tertentu kamu malah menutupi dan menyembunyikan emosinya. Hal ini bisa berkaitan dengan pembahasan yang ada di keterampilan emosi tentang kontrol. Oke, jadi menurut buku Devito halaman 204, kompetensi emosional ini dapat dikelompokkan menjadi 3 judul utama, yaitu pemahaman emosional, ekspresi emosional, dan juga respon emosional. Yang pertama, ada pemahaman emosional. Pada tahap ini, kita dapat mengembangkan kesadaran diri, misalnya seperti mengenali apa perasaan yang sedang dialami, memahami mengapa kita merasa demikian gitu, merasa perasaan seperti itu, dan memahami efek potensial dari perasaan yang muncul. Nah, pada tahap ini, kita juga bisa bertanya kepada diri sendiri, kayak apa sih yang kita rasakan dan apa yang membuat kita merasa seperti ini gitu. Artinya pada tahap ini kalian memahami sebetulnya emosi kalian itu menuju kemana gitu. Nah, lalu yang kedua, judul utama kedua ada ekspresi emosional. Pada bagian ini seseorang itu diberikan beberapa saran untuk jenis ekspresi emosional ini. Yang pertama ada hormati batasan seseorang. Seperti yang kita ketahui, tentunya setiap orang itu memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap komunikasi. Apalagi komunikasi emosi ini sifatnya emosional ya. Nah, kalian itu harus hati-hati, terutama terhadap isyarat nonverbal yang menandakan bahwa batasan tersebut itu hampir dilanggar. Nah, lalu yang kedua, mintalah apa yang kamu inginkan. Pada hal ini, maksudnya itu kita ingin menjadi peran apa sih gitu. Kita memilih untuk menjadi pendengar atau memberi nasihat. Tentunya kedua opsi ini bergantung pada emosi apa sih yang kita rasakan pada saat itu gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah ekspresi emosional. Nah, ekspresi emosional ini bisa dibilang sebagai pedoman kita untuk mengekspresikan emosi, terutama amarah. Kalau kita nggak bisa ngontrol dan mengelola amarah itu dengan baik, pastinya emosi marah itu berisiko menimbulkan masalah yang besar. Tapi kemarahan nggak selalu buruk loh. Nah, nyatanya kemarahan dapat membantu kamu melindungi diri sendiri. Bahkan sewaktu-waktu nih bisa memberikan energi kamu untuk melawan atau melarikan diri. Tapi tentunya dalam hal positif ya, bukan malah digunakan untuk melarikan diri dari masalah misalnya. Nah, judul terakhir adalah mengkomunikasikan kemarahan. Dalam mengkomunikasikan kemarahan, kita harus tenang dan enggak memihak kepada siapapun gitu. Di sini aku bakal ngasih beberapa saran yang tentunya tercantum dalam buku Devito mengenai gimana sih caranya kita mengkomunikasikan kemarahan atau emosi amarah dengan baik. Nah, oke. Yang pertama nih, coba kamu periksa pilihan komunikasinya. Dari kebanyakan situasi bakal pasti muncul berbagai pilihan nih, kita harus ngelakuin apa. Nah, ada banyak cara yang berbeda untuk mengekspresikan diri. Jadi jangan langsung ke kemungkinan pertama atau opsi pertama yang kamu punya. Coba kamu pikirin baik-baik dulu nih, gimana cara komunikasi yang tepat di situasi saat itu, di situasi yang kamu alami saat itu gitu. Dan yang kedua, kamu harus berkomunikasi dengan tenang dan juga logis ya tentunya. Coba kamu
Hal ini kayak kamu bisa mikirin hal-hal yang menyenangkan, terus tanemin di diri kamu bahwa kamu harus santai dan tenang gitu dalam situasi ini gitu. Coba kamu nggak terpaku sama hal yang bikin kamu marah supaya emosinya tuh nggak makin tinggi atau makin meluap kan. Nah, terus kamu telaah baik-baik juga apakah orang yang membuat kamu marah beneran serius atau malah niatnya untuk menyakiti kamu. Jadi kuncinya ada di pengontrolan diri kamu ya. Nah, lalu sebagai penutup, aku bakal bahas soal menanggapi emosi. Pengekspresian perasaan kamu itu cuma setengah dari proses komunikasi emosional, karena sisanya adalah mendengarkan dan menanggapi emosi orang lain. Di sini aku bakal ngasih tahu 2 dari beberapa pedoman untuk membuat proses pengkomunikasian emosi kamu jadi lebih mudah. Nah, yang pertama, kamu harus menggunakan teknik mendengarkan aktif. Apa sih itu? Nah, maksudnya hal ini kalau kamu menggunakan teknik ini tuh bakal mendorong orang tersebut berbicara apabila ia mau ya tentunya. Kamu nggak bisa maksa dia juga. Nah, terus kamu juga bisa mengungkapkan pemahaman kamu mengenai emosi yang ia luapkan lewat merespon kamu atau lewat pertanyaan dan pernyataan yang kamu ajukan mengenai emosinya itu. Nah, lalu yang kedua ada berempati. Kamu harus melihat nih dari sudut pembicara dan usahakan untuk tidak menilai perasaannya ya. Contohnya seperti, kamu jangan nangis atau masa gitu aja nangis. Nah, kita kan nggak tahu ya apa sih perasaan yang ia alami sebenarnya gitu. Karena perasaan yang ia alami sebenarnya itu cuma dia yang tahu gitu. Jadi usahain kita kasih respon secukupnya dan respon itu tentunya memberikan respon yang membuat emosinya itu mereda gitu. Oke, jadi sampai di sini kira-kira teman-teman kira-kira udah paham belum tentang penjelasan di video ini? Semoga dapat dipahami ya. Sekian dari aku, Najma Hiril. Bye.